Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, kopinya diseruput dulu ya kak. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak para sahabat semua untuk berkunjung ke Candi Mirigambar yang ada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Ada apa saja di sana? Yuk ikuti perjalanan kami. Candi yang terbuat dari bahan bata ini pernah dibahas oleh N.G. Krom dalam bukunya yang berjudul In Leading to the Hindu-Javanese Kun pada tahun 1923. Dalam bukunya itu terdapat foto yang memperlihatkan kondisi Candi Mirigambar sekitar awal abad ke-20 yang waktu itu disebut sebagai Candi Gambar. Dalam foto terlihat bagian belakang candi sudah dalam kondisi hancur, sedangkan sisi selatan candi masih mempunyai 3 panel relief. 2 panel dalam keadaan baik dan 1 panel di tengah sudah dalam keadaan rusak pada bagian sudut atasnya. Saat ini Candi Mirigambar hanya tersisa bagian kaki candi saja, yang berbentuk persegi dengan ukuran 7 meter. Sedangkan seluruh bagian atas tubuh candi telah mengalami keruntuhan. Candi ini menghadap ke arah barat yang ditandai dengan keberadaan tangga naik yang berada di sisi barat. Walaupun candi ini sudah mengalami kerusakan, namun candi ini masih menyisakan keindahan dari hiasannya. Di sebelah kanan dan kiri tangga ini ditempatkan 2 sosok yang diukir dalam relief. Dinding di sebelah kanan dan kiri di sisi barat masing-masing dihiasi dengan panel relief, sedangkan di setiap dinding lainnya memiliki 3 panel relief. Pada bagian kaki terdapat sabuk tipis yang mengelilingi kaki candi yang dihiasi dengan relief binatang, namun yang tersisa kini hanya tinggal sedikit saja. Menurut catatan Krom pada tahun 1923, digambarkan bahwa pada pilar tangga masuk candi di kanan dan kiri tangga dihiasi dengan ukiran singa bersayap yang berdiri di atas kerbau yang dalam posisi sujud dengan relief kala dan seekor kepala Garuda. Namun saat ini relief tersebut tidak lagi terlihat jelas. Hal yang paling menarik dari Candi Mirigambar adalah cerita yang terkandung dalam panel-panel relief yang ada di bagian kaki candi. Relief tersebut bagaikan sebuah pesan yang penuh makna yang ingin disampaikan sang pembuat candi kepada kita. Lalu, apakah pesan yang ingin disampaikan oleh Candi Mirigambar? Sayang sekali dari jumlah total panel relief di Candi Mirigambar yang berjumlah 11 panel relief, yang tersisa tinggal 5 panel saja, sedangkan 5 panel relief lainnya telah dicuri. Dan 1 panel ditemukan dalam runtuhan di sisi timur. Panel yang tersisa saat ini adalah panel nomor 1, 2, 3, 4, dan 9. Lalu, bagaimanakah cara membaca pesan dari Candi Mirigambar? Panel relief di Candi Mirigambar harus dibaca searah jarum jam atau disebut dengan istilah pradaksina, yaitu gerakan berkeliling candi dengan posisi tubuh kita mengkanankan candi. Setiap panel menggambarkan 1 adegan. Menurut Knebel dan juga Krom, masyarakat setempat mengartikan cerita relief tersebut sebagai cerita Angling Dharma. Krom sendiri berpendapat bahwa cerita yang diilustrasikan dalam panel-panel relief di Candi Mirigambar menceritakan tentang cerita setan. Ia menyebut 1 sosok tertentu yang muncul di beberapa relief sebagai Buto atau setan, yang digambarkan dengan tubuh yang besar dan kasar serta dengan mata yang melotot. Namun tokoh itu sebenarnya menggambarkan seorang punakawan karena memiliki ciri khas ikonografi seorang punakawan seperti yang kita temui pada panel 54 dan panel 75 di teras pendopo di Candi Panataran, Blitar. Tokoh punakawan di Candi Mirigambar selalu bertindak sebagai pendamping dari bangsawan yang menggunakan topi yang berbentuk seperti bulan sabit. Gaya relief ini merupakan khas seni dari Jawa Timur. Secara garis besar, relief di Candi Mirigambar menggambarkan tentang kisah Panji Wasengsari.
Di mana dalam cerita ini Raja Magadha yang merupakan saingan dari Panji juga ingin menikahi tunangan Panji, yaitu putri Raden Galuh. Raja Magadha mencoba membunuh Panji dengan membungkusnya di akar pohon dan melemparkannya ke sungai agar Panji mati tenggelam. Namun Panji kemudian ditemukan di tepi sungai Didaha oleh pelayan putri dan diselamatkan. Para pelayan membawanya ke tempat tinggal sang putri. Sang putri kemudian memberinya nama Waseng Sari. Dengan dibantu oleh teman-temannya, Panji bertarung melawan Raja Magadha yang menyerang Daha, meskipun sang putri dan pelayannya berusaha mencegahnya. Dalam pertarungan tersebut, Panji berhasil membunuh Raja Magadha. Setelah melalui beberapa pertempuran, Panji akhirnya bersatu kembali dengan putri Raden Galuh. Kisah Panji yang digambarkan di Candi Mirigambar kiranya memang benar menggambarkan kisah Waseng Sari, di mana dalam cerita itu digambarkan perpisahan Panji dan kekasihnya, kemudian pencarian mereka satu sama lain, perjuangan Panji dalam pertarungan dan mengalahkan lawan, dan kemudian bersatunya mereka kembali dalam akhir cerita. Kapan Candi Mirigambar dibangun? Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita dapat mengkaitkan dengan keberadaan dua prasasti yang dahulu ditemukan di sekitar lokasi yang memiliki penanggalan 1129 dan 1292 Masehi. Selain itu, dua batu bertuliskan tahun Saka yaitu 1310 Saka atau 1388 Masehi dan 1321 Saka atau 1399 Masehi masing-masing ditemukan di sekitar situs Candi Mirigambar. Menurut catatan Knebel, sebuah lempengan tembaga yang ditemukan di desa Mirigambar menyebutkan tentang tempat suci dengan nama Satyapura dan Raja Wikramawardhana yang merupakan penerus Raja Hayam Wuruk. Dengan demikian maka dapat diduga bahwa bangunan Candi Mirigambar ini memang dibangun pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, yaitu sekitar awal abad ke-15 Masehi. Perkiraan periodisasi ini ternyata juga sesuai dengan kisah cerita dari relief yang ada di Candi Mirigambar. Apakah cerita Panji Waseng Sari merupakan cerita yang menggambarkan situasi saat itu, di mana kerajaan Majapahit sedang mengalami perpecahan menjadi Keraton Barat dan Keraton Timur antara Raja Wikramawardhana dengan Raja Wirabumi dalam Perang Paregreg? Bila Candi Mirigambar dibangun oleh Raja Wikramawardhana, maka kisah Panji Waseng Sari yang dipahatkan pada Candi Mirigambar bisa jadi merupakan cerita riwayat dari perjalanan Raja Wikramawardhana saat mengalahkan Wirabumi. Dalam catatan Hoppermans tahun 1913 disebutkan bahwa legenda masyarakat sekitar mengatakan bahwa sebuah keraton pernah berdiri di lokasi ini. Legenda masyarakat ini kemudian bisa dikaitkan dengan prasasti lempeng tembaga, di mana tempat itu bernama Satyapura. Dan mungkin saja Candi Mirigambar ini merupakan bagian dari kompleks keraton itu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.